Shalom, Jemaat GBI Pasir Koja. Firman Tuhan di dalam Mazmur mengatakan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sebab itu, mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan pada hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah kita. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, di layar nanti akan tertera beberapa link yang bisa saudara lihat untuk mengetahui informasi-informasi seputar gereja kita. Dan juga saudara bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kalau saudara membutuhkan konseling atau konsultasi keluarga atau konsultasi kesehatan. Baik, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih kalau Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji dan meninggikan nama Engkau. Engkau memberkati ibadah pada pagi hari ini, berkati jemaat-Mu, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Biar pada pagi hari ini berkat Engkau, berkat-berkat rohani boleh dicurahkan, yang membangkitkan iman, yang memberikan kekuatan kepada kami sekalian. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, karena hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Dia. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak disembah. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Sebut nama Yesus. Haleluya. Amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku,
mau meninggikan nama-Mu. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, berlindung, menara kekuatan, nyala semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu.
Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita yang kita perlu bahas pada minggu ini adalah kuasa pujian dan ucapan syukur. Yang terambil di dalam 1 Tawarikh pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu boleh menyiapkan Alkitab dan sarana yang perlu saudara pakai untuk membaca Alkitab pada pagi hari ini. Mari kita, sebelum kita membaca, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini menjawab semua tantangan hidup yang selama ini mungkin kami sedang hadapi. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya tanpa anugerah dan pertolongan-Mu, supaya firman-Mu boleh sampai, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setelah kami mendengarkan pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam anugerah, kemuliaan, dan berkat nama Yesus itulah kami mau merenungkan bersama-sama firman-Mu pada pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu membuka kitab 1 Tawarikh pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dengan judul di situ, kalau Bapak Ibu boleh melihatnya, yaitu para penyanyi. Ya, pasal 25 ayat 1. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah sebagai berikut, atau ialah yang berikut. Ayat 2. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Ayat yang ketiga. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Seri, Yesaya, Simei, Hesabia, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Ayat yang keempat, dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Usiel, Sebuel, Yerimot, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Eser, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Ayat yang kelima, mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah, untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah yang telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayat yang ke-6. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan. Dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud dan panglima-panglimanya telah menunjuk orang-orang yang akan melayani Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui nyanyian-nyanyian mereka. Mereka ini bukan orang sembarangan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya kira wajar bagi gereja yang sangat indah, sangat luar biasa. Kita harus selalu memuji, membesarkan nama Tuhan dengan serius, dengan benar. Para penyanyi, para penyembah, para pemain musik, orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Saya kira ini satu hal yang paling penting dalam kehidupan melayani Tuhan Bapak Ibu. Ada banyak orang melayani Tuhan dengan sembarangan. Hidupnya gak kudus. Hidupnya penuh dengan kekurangan, kelemahan yang dapat mengganggu seluruh pelayanan. Karena itu Bapak Ibu, ini contoh daripada Daud. Bagaimana dia mempersiapkan kelompok pemuji dan penyembah Tuhan dengan sangat baik itu. Ya,
Bahkan kalau saudara perhatikan tadi, Asaf, Heman, dan Yedutun beserta dengan ayah dan anak-anak mereka berjumlah 27 orang. Secara total, secara kerabat, secara yang besar berjumlah 288 orang. Ini pantaslah kalau kita menyanyikan sebuah lagu, bersama keluargaku melayani Tuhan. Saya kira ini lagu yang sudah sering kita dengar. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Kelompok ini, saudara, kelompok pemuji ini adalah satu kerabat, satu keluarga, saudara. Mereka berjumlah secara total 288 orang. Yang pertama, saudara, Daud telah menetapkan pelayan sesuai dengan talenta. Ya, di sana tadi saya sudah katakan kepada saudara ada Asaf. Nah, Asaf itu artinya adalah penghimpun. Ini kelompok yang memuji Tuhan, penyanyi-penyanyi, pemuji-pemuji Tuhan, saudara. Bernubuat dengan petunjuk raja. Itu adalah Asaf, saudara. Ada 3 keluarga di situ, ya. Lalu ada yang keduanya adalah Yedutun. Arti Yedutun adalah memuji, atau kelompok ini penyanyi utama bernubuat dengan iringan kecapi. Ya, ini indah sekali. Bernubuat tapi disertai dengan iringan kecapi. Menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Jadi Yedutun ini tugasnya indah sekali, saudara. Bernubuat dengan iringan kecapi, tapi juga menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Ini Yedutun, saudara. Ya. Lalu kelompok berikutnya, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dikatakan di sana Heman, artinya setia, melihat raja menurut janji Allah. Jadi Heman ini adalah salah satu kelompok keluarga yang menjadi pelihat raja menurut janji Allah. Pemimpin nyanyian di kemah suci. Saudara boleh baca di dalam 1 Tawarikh pasal 6 ayat 33. Dan juga 1 Tawarikh 15 ayat yang ke-17. Ya. Jadi ada Asaf, Heman, dan Yedutun, saudara. Mereka punya tugas masing-masing dalam melayani Tuhan. Ya. Poin yang kedua, saudara, 3 keluarga ini. Ya. Poin yang kedua, 3 orang ini atau 3 keluarga ini berbagi panggung bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagus sekali, saudara, sehingga pembagian yang sangat indah. Asaf dengan 4 orang anaknya, Yedutun dengan 6 orang anaknya, dan Heman 14 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Total 3 keluarga ini berjumlah 27. Tapi dengan kerabat-kerabat yang lain yang melayani Tuhan dalam pelayanan yang sama, pujian dan penyembahan, sekali lagi berjumlah 288 orang. Pujian dan syukur mereka nyanyikan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tadi sudah saya bilang 288 orang. Sehingga saya bersyukur sekali bahwa Mazmur 22 ayat 4 mengatakan Allah bertahta di atas puji-pujian umat Israel. Dan ketika Allah bertahta di sana, saudara, ketika saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, mungkin ada di antara keluarga-keluarga kita yang mengalami sakit penyakit. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Mungkin penyakit-penyakit yang lain yang mungkin kita alami. Mungkin masalah ekonomi. Mungkin masalah hubungan kita satu dengan yang lain. Kita mengalami persoalan di sana. Pujian dan penyembahan adalah salah satu jalan keluar yang terbaik buat kita bersyukur kepada Tuhan untuk menerima jawaban dari Tuhan itu, saudara. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik di situ. Asaf bernubuat dengan petunjuk raja. Yedutun atau Etan bernubuat diiringi kecapi. Waktu menyanyikan syukur dan pujian. Jadi Yedutun itu tugasnya adalah menyanyikan syukur dan pujian. Dalam bahasa Ibrani disebut tehillah. Ya, selalu memuji, menyanyi bagi Tuhan dengan ucapan syukur.
dan menyanyikan puji-pujian dengan sepenuh hati tentunya. Lalu dikatakan Bapak Ibu Saudara dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayat 21, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan dalam puji-pujian kita penuh dengan roh. Ya, dan berkata-katalah seorang dengan yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, Efesus 5 ini menyatakan bahwasanya kita menyanyi harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, sekali lagi, kekudusan, hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan gariskan dalam firman Tuhan harus menjadi gaya hidup pemuji dan penyembah kepada Tuhan. Ya, kehadiran Tuhan dalam puji-pujian dan ucapan syukur umatnya tentu akan membuat segala sesuatu, ya, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Seperti kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Saya mau mengajak saudara membuka Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Di sana dikatakan seperti demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 25 berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Di tengah-tengah kesulitan itu, ketika Silas dan Paulus di penjara di Filipi, saudara, ketika mereka ditahan, sulit buat mereka untuk terlepas dari tahanan tersebut. Tapi di tengah-tengah kesukaran itu, di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah pemenjaraan itu, mereka tetap melihat ke arah Tuhan. Tuhan yang luar biasa, yang memandang mereka. Mereka tidak melihat bagaimana mereka mengalami kesulitan, tapi mereka memuji Tuhan. Ketika mereka memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, perkara ajaib terjadi. Maka kepala penjara itu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang indah. Jadi apabila saudara mengalami tekanan, mengalami kesulitan, mengalami penyakit, mengalami masalah-masalah yang besar ataupun yang kecil, ya, dalam kehidupan sehari-hari, sekali lagi, pujian dan penyembahan adalah salah satu sarana untuk saya dan saudara sekalian kita hadir dan memohon pertolongan Tuhan. Sehingga perkara-perkara yang mungkin selama ini kita tidak bisa lepaskan, mungkin mengikat hidup kita, ya, mungkin ada ikatan-ikatan dalam hidup kita sehingga kita selalu hidup di dalam dosa. Pujian penyembahan akan membuat saudara mengalami kemenangan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, ya, kalau saudara perhatikan penggunaan alat-alat musik dalam puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan, ya. Saudara bisa baca di dalam Mazmur pasal 150. Ringkasnya saya tulis begini, saudara. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, kecapi, seruling, ceracap yang berdentang dan ceracap yang berdenting, saudara. Ya, jadi alat-alat untuk memuji Tuhan itu penting dalam kehidupan gereja-gereja atau umat Pentakosta atau karismatik, saudara. Karena itu merupakan sebuah sarana yang sangat indah untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, alat musik sebagai sarana pujian dan penyembahan dalam mengucap syukur, ya. Bahkan di sana saya tulis 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat ini, saudara, tetaplah berdoa. Dan ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa. Give thanks in all circumstances. Ya, for this is, ya, the God's will for you in Christ Lord. Di dalam Kristus Yesus. Jadi rupanya, saudara, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka Allah akan turun tangan dan memberikan kemenangan bagi saudara-saudara yang mengalami goncangan-goncangan hidup. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, tenanglah dalam hidup saudara. Ya, ada sebuah kalimat yang indah, saudara, ya.
dikatakan keep calm, tenang. Ya. Lalu kita tetap berfokus kepada Tuhan. Ya. And don't be afraid. Jangan takut saudara, kita tetap tenang di hadapan Tuhan. Tapi juga jangan takut, karena Tuhan memberkati saya dan saudara. Terakhir, poin yang keempat saudara, dalam pujian dan penyembahan ini Bapak Ibu, ya, Daud menempatkan para pemuji, pemusik di depan barisan tentara. Ya, ini tentu sebuah kondisi yang tidak mungkin ada di dalam dunia. Ya, selain ketika itu saudara, ya, di mana Daud bukan menempatkan tentara yang paling kuat di depannya, bukan menempatkan pasukan-pasukan yang sangat luar biasa di depan, tetapi dia menempatkan pasukan yang paling depan adalah pemuji dan penyembah. Jadi yang ada di depan pasukan tentara-tentara itu ketika mereka menghadapi perang adalah para pemuji dan penyembah, saudara. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Nanti Bapak Ibu boleh lihat di sana pada pasal yang ke-20. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22 berbunyi seperti demikian. Ya, ayat 21 dulu. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa saudara, ya. Para penyanyi-penyanyi yang kudus. Itu sebabnya pemimpin pujian, para singer song leaders, ya, di dalam gereja kita seharusnya hidup dalam hal seperti demikian. Menggunakan pakaian yang kudus. Ya, ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir, orang yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu perhatikan baik-baik di sana. Ketika pujian yang dinaikkan, disampaikan kepada Tuhan, saudara, maka musuh di depan kita dipukul kalah oleh Tuhan. Karena Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Termasuk umat GBI Pasir Koja. Ketika saudara mengalami persoalan, ketika saudara sedang berperang dalam hidup kita, bukan berperang melawan musuh secara fisik, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau saudara menempatkan pujian dan penyembahan di barisan depan hidup kita, bangun pagi kita memuji Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita memuji Tuhan. Akan beristirahat kita memuji Tuhan senantiasa. Maka Tuhan akan bertahta dalam hidup saudara. Dan peperangan, pergumulan hidup kita akan kita menangkan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan dan pimpinan serta penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara, melindungi saudara, memberikan kekuatan kepada saudara hari ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu yang keempat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Karena itu sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya mengajak saudara-saudara sekalian, saudara boleh menyediakan roti dalam bentuk apapun yang saudara telah siapkan, atau anggur dalam bentuk apapun yang saudara sudah siapkan. Mari kita akan melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, setelah saudara membagikan, kita bangkit berdiri dan angkat roti di tangan kanan saudara. Lalu kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya akan membacakan firman Allah dulu saudara sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Mari sama-sama kita melakukannya pada saat ini. Perhatikan firman Tuhan. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi.
Lalu saya akan membacakan beberapa ayat buat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan kanan saudara adalah lambang tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa dan kesalahan kita sekalian. Karena itu mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan saudara mengambil cawan saudara yang saudara telah persiapkan. Angkat cawan saudara tinggi-tinggi dan dengarkan firman Allah yang akan saya bacakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Lambang darah Kristus yang merupakan meterai perjanjian baru. Dosa-dosamu, kesalahanmu masa lalu telah dihapus oleh Tuhan, oleh darah Kristus. Karena itu mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur saudara. Bersatunya tubuh dan darah Yesus di dalam hidup saudara. Bukan tidak mungkin saudara mengalami kesembuhan. Saudara mengalami kemenangan. Saudara mengalami mujizat yang luar biasa. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Tubuh dan darahmu yang telah menyatu di dalam tubuh kami ya Tuhan. Memberikan kekuatan baru. Memberikan pertolongan yang baru. Memberikan hal-hal yang membuat kami semakin luar biasa di dalam Engkau. Kemampuan doa kami. Kemampuan kami selalu membaca firman. Kemampuan kami bersaksi dan membesarkan Engkau. Terus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam kemuliaan, keagungan, dan di dalam berkat nama yang hebat, nama yang luar biasa, nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan yang sehat ya. Berjumpa kembali dengan saya, Marsyalin Tanusawijaya, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu, dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline diadakan setiap hari Minggu di Jalan Pasir Koja nomor 39 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi jangan lupa pakai masker ya. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Hai adik-adik, yuk hari ini jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu online di akun YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini adalah Dibenarkan. Adik-adik juga bisa mengerjakan aktivitas online dan mengirimkan fotonya ke guru Abi masing-masing maksimal jam 5 sore hari ini ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom wanita-wanita yang dikasihi Allah, bulan November adalah bulan pujian dan penyembahan. Jadi ada yang khusus di ibadah online kita Selasa ini. Dengan tema Women in Worship. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan akan lebih panjang dari biasanya. Jadi jangan lupa sediakan waktu Selasa 24 November 2020 pukul 5 sore. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. God bless you. Doa malam. Mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat.
Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Anak-anak muda, apa kabar? Meskipun ibadah kita masih online, kita harus tetap antusias mengikuti ibadah Link Youth. Ibadah Youth akan tetap diadakan secara online pada hari Sabtu pukul 5 sore setiap bulannya. Minggu 1 dan 3, ibadah online akan ditayangkan dalam video di channel Link Youth GBI Pasir Koja. Pada minggu 2, 4, dan 5, ibadah online akan diadakan melalui media online Zoom. Link ibadah, YouTube, maupun Zoom akan dibagikan pada H-1. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Informasi kegiatan selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasir Koja. Saya, Marsyalin Tanusawijaya, mewakili kru 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus pasti memberkati. Baik, saudara sekalian, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, iman kita dibangkitkan, kita diberkati secara rohani. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari saya undang saudara untuk menundukkan kepala, kita menghadap hadirat Tuhan dengan merendahkan hati dan merendahkan diri. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa pertama-tama untuk kota di mana kami tinggal. Turunlah kiranya damai sejahtera Engkau atas kota Bandung, tolong pemerintahan kota Bandung, tolong masyarakat kota Bandung, jagai dan lindungi kota ini, jauhkan dari tindakan kekerasan ya Tuhan. Kami berdoa biar damai sejahtera serta shalom yang berasal dari Engkau boleh turun atas kota kami di mana kami tinggal. Kami juga membawa pemerintahan kami ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan serta rencana-rencana kerja yang akan mereka lakukan, Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah semuanya ya Tuhan boleh mendatangkan berkat bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa ya Tuhan, firman-Mu mengatakan sia-sia para penjaga berjaga kalau bukan Engkau yang berjaga-jaga. Sebab itu kami minta kepadamu supaya Engkau yang berjaga-jaga atas bangsa dan negara ini ya Tuhan. Engkau yang menolong kepolisian, Engkau menolong TNI ya Tuhan di dalam menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Berikan kekuatan dan pertolongan yang berasal dari Engkau. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, GBI Pasir Koja. Engkau yang terus ya Tuhan meneguhkan jemaat-Mu di dalam kasih karunia dan pertolongan Engkau. Biarlah kasih, anugerah serta belas kasihan Engkau yang boleh mengalir atas jemaat-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ya Tuhan yang sedang melanda dunia ini, kami berdoa ya Tuhan, biarlah perlindungan kuasa darah Yesus ya Tuhan yang boleh menaungi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, mujizat-mujizat serta pertolongan yang berasal dari Engkau dicurahkan atas umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersukacita untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat yang pada pagi hari ini
ada beribadah bersama-sama melalui sarana online ini. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah tetaplah setia, beribadah, berdoa, dan hidup di dalam pertolongan dan kehendak Tuhan. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian pagi ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.